Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pajak, jumpa lagi di acara Bijak Bicara Pajak. Ya, jumpa lagi dengan saya ya, Bang Wijaya, salah satu penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Pusat. Dan hari ini ditemani dengan Bang Alfandi ya. Bang Andi. Iya, Bang Alfandi ini penyuluh juga di KPP Madya Jakarta Pusat. Jadi sebelumnya saya kan ditemani oleh Ibu Tari. Untuk hari ini saya kembali lagi dengan pendamping saya yaitu Bang. Mitra lamanya ya, Bang Iya. Jaya. Bagaimana Bang Pandi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Jaya. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sehat juga Bang Jaya? Iya. Kebetulan ini kan kita dalam momen puasa ya, Iya bulan puasa Ramadan ya. iya. Bulan Ramadan ini kan biasanya kita Ditunggu-tunggu ya. iya sudah ditunggu-tunggu nih ya. Biasanya kan karena pahalanya juga lebih berlimpah gitu ya kan. Atau kemungkinan ya mungkin kita ada dapat semacam Insentif ya Bang Jaya. insentif ya nilai lebih ya, Insentif ya negara nilai kita lebih kerja ya. kayak bonus gitu ya. Ya. Ada THR ya. Ada namanya THR. Jadi hari ini kita akan ngomongin masalah THR tunjangan hari raya. Oke. Ya, jadi gini Bang Pandi, kita Ya, langsung aja ya. ya, Jadi kan di beberapa teman saya itu ya, di ya, beberapa perusahaan itu ada yang sudah mendapatkan THR itu. iya. Cuman dia agak bertanya juga nih sama saya, agak Gimana? berkeluh kesah juga. Lah ini kok dibandingkan dengan THR tahun lalu Ya. dengan nominal yang sama kok seolah-olah kayak lebih tinggi gitu nih. Itu bagaimana itu ya? Memang lebih tinggi atau bagaimana nih? Oh, Sobat Paya perlu tahu juga nih oh Bang. ya. Jadi dari teman abang dicurhatin ya di Iya, sini ya. dicurang gitu kan. Bahwa untuk THR kali ini kok potongannya lebih tinggi gitu Iya, ya. Apakah pajaknya naik gitu ya? benar itu. Oh ya udah baik kita ya coba pas ya Bang Jaya di sini ya. Kita akan coba jelaskan mengapa THR-nya ada beberapa karyawan yang nilainya menjadi lebih tinggi. Sebelumnya kita bicara aturan untuk THR sekarang itu menggunakan aturan dalam PMK 168 tahun 2023 dan juga ada di Per 2 tahun 2024 sebagai aturan Oke. turunannya. Kalau THR yang sebelumnya, yang untuk teman abang tadi, itu tahun 2023 itu menggunakan aturan di Per 16 PJ 2016. 2016. Jadi metodenya sudah berbeda Bang Jaya, Hmm. cara penghitungannya. Ini kita coba kupas dulu ya, tata cara penghitungannya ya. Kalau penghitungan yang lama, itu menggunakan penghitungan yang di setahun kan Bang Jaya. Setahun kan. Jadi konsepnya itu nanti bisa lihat contoh soalnya ada di Per 16 tahun 2016. Jadi misalnya Bapak A ini menerima gaji dan juga bonus di bulan tersebut, misalnya bulan Maret ya, bulan Maret 2024. Ini masih misalnya contohnya ya, masih menggunakan aturan yang lama. Jadi di sini ketika yang bersangkutan mendapatkan gaji dan bonus atas penghasilan di bulan Maret ini, bonusnya bonus THR, maka penghitungannya nanti adalah kita lakukan penjumlahan dulu Bang Jaya. Gaji dan bonus tadi kita jumlahkan, kita setahunkan dulu, dikurangi biaya-biaya seperti biaya jabatan dan biaya lain-lain. Kemudian nanti setelah dikurangkan biaya-biaya tadi, dikurangi PTKP, barulah didapatkan nilai pajaknya Bang Jaya setelah dikalikan dengan tarif. Panjang Ini ya Mas. baru setengahnya Bang Jaya, belum semua belum Belum berapa penuh. pajaknya ya. Oke. Jadi ribet kasihan potongnya sih. Kemudian setelah kita dapat gaji dan bonus tadi, untuk kita cari lagi namanya pajak atas bonusnya Bang Jaya. Hmm. Pajak atas bonusnya bagaimana? Jadi pajak atas bonusnya tadi kita kurangi dulu dengan gaji gaji saja tanpa ada bonusnya tadi. Kita setahunkan juga Bang Jaya. Hmm. Kita setahunkan, kita dapatkan nilai gaji setahun, kita kurangkan dengan biaya-biaya. Setelah dikurangi biaya-biaya, kita kurangkan dengan PTKP Bang Jaya. Dari kurang PTKP tadi kita kalikan dengan tarifnya berapa. Dari pengurangan tarif, dari pengurangan biaya dan tarif tadi, dan dikali tarif tadi, didapatkanlah pajak atas gaji saja. Nah, jadi tadi kan ada dua elemen ya, Iya. pajak atas gaji dan bonus, Bonus. dan pajak atas gaji saja. Saja. Untuk cari bonusnya bagaimana? Untuk cari bonusnya kita kurangkan pajak gaji dan bonus dikurangi dengan pajak atas gaji saja. Dari pengurangan tersebut nanti dapatlah PPh atas bonusnya Bang Jaya. Nah, seperti itu. Ribet kan? Panjang ya. Panjang dan ribet. Nah, ini tahap ya. kita nggak perlu ingat-ingat lagi karena kita aturan lama. Sekarang ada aturan baru yang lebih mudah.
untuk aturan baru itu namanya aturan menggunakan TER Bang Jaya, tarif efektif rata-rata. Oke. Jadi untuk tarif efektif rata-rata nanti untuk gaji dan bonus ketika sudah didapatkan penghasilan tersebut langsung kita jumlahkan Bang Jaya. Kita jumlahkan, kita langsung kalikan dengan TEF sesuai dengan lapisan tarifnya, lapisan tarif berapa. Jadi yang penting kita tahu PTKP-nya dulu. Dari PTKP tadi kita lihat lapisan tarif yang ada di di Per 02 di PMK 168 tahun 2023. Setelah kita kalikan lapisan tarif Per tadi, udah langsung ketemu Bang Jaya. Pajaknya berapa. Jadi sudah otomatis dapat ya, iya, nggak perlu langsung dapat. bertahap. Oke. Jadi misalnya ya, gaji dan pajak dan bonusnya misalnya ya 10 juta. Kemudian bonusnya 10 juta. 10 juta tambah 10 juta kalikan langsung kita kalikan tarif ternya berapa. 20 juta kali tarif, dapatlah angka Misal ternya 5% pajak di lah. bulan itu ya. Oke. Berarti nanti dari 5% tadi 20 juta berarti kan didapatkanlah penghasilan sebesar 1 juta rupiah untuk pajaknya. Udah segitu aja simpel. Nggak perlu kita ngitung dihitung dulu setahun kan, iya, dikurangkan dengan bonusnya di Hmm. setahun kan, nanti dapatlah penghasilan bonusnya. Ribet itu lah, karena Iya. sudah ada yang lebih lengkap. Mungkin akibat efek dari penghitungan yang seperti ini, itu memang nilai pajaknya jadi berbeda Bang Jaya, Iya. seperti itu. Cuma ini memang salah satu bentuk dari tujuan dari DJP adalah simplifikasi, kemudahan, penyederhanaan iya ya. penyederhanaan, Iya. biar hitungnya nggak jelimet dan nggak ada kesalahan dalam penghitungan dan wajib pajak yang dipotong pun bisa tahu langsung, oh potongan saya benar atau enggak. Istilahnya yang dipotong juga bisa ngitung sendiri gitu ya. Iya, Penghasilannya segini dikalikan tarif langsung dapat, ya, kalkulator langsung dapat gitu ya. iya. Kalau Oke. dulu kan enggak, Dulu harus harus dipakai Excel dulu gitu lah ya, harus dirumus-rumus dulu ya. dirumus-rumus, harus cari Oke. peraturannya bagaimana dan belum tentu Oke. semua wajib pajak juga tahu cara Iya. seperti Jadi kan itu. gini Bang, jadi kan teman saya itu bayar pajak lebih lebih tinggi tuh di Mm-mm. bulan itu. Berarti Mm-mm. dia bagaimana itu Bang? Berarti rugi dong dia. Kan Oh, bayar pajak lebih tinggi jadinya kan? oh iya. Iya kan? Ya, Heeh. jadi emang konsepnya sih kalau untuk menggunakan TER ini ada kemungkinan pajak yang dibayar lebih tinggi Bang Jaya. Memang dia lebih tinggi Iya, katanya. lebih tinggi ya. Cuma untuk lebih tingginya ini secara secara penghitungan pajak, pajak sendiri Hmm. kan kita menghitungnya atas 1 tahun penghasilan Bang Jaya. 1 tahun. Oke. Penghasilan. Jadi kalau untuk TER nanti di Desember ada namanya penghitungan pajak secara realnya Bang Jaya. Jadi nilai pajak 1 tahun penghasilannya berapa, dikurangi yang dengan yang sudah dipotong antara Januari sampai dengan November, itu nanti diketahui nilai pajak yang sebenarnya itu berapa. Misalnya ya Bang Jaya, misalnya dia ternyata setelah kita hitung pajak Januari sampai November misalnya 2 juta. Setelah kita hitung yang harusnya dibayar dia Januari sampai dengan Desember itu adalah 1.500.000. Ini kan ada selisih Bang Jaya. Ada selisih 500.000 rupiah. Atas selisihnya ini nanti dikembalikan ke wajib pajak. Berarti nanti di akhir tahun dihitung ulang. Iya, Apabila ada kelebihan bayar, wajib pajak atau yang dipotong ini bisa meminta kembali gitu ya. iya seperti Oh, itu. iya. Ya, Berarti sebenarnya sama saja sama ya. saja, nggak ada namanya Nggak kenaikan ada tarif, nggak dirugikan ya. ada. Iya, Cuma iya. memang karena bentuknya penyederhanaan, mau nggak mau memang metode penghitungannya jadi berbeda Bang Jaya. Iya. Sehingga nanti ada kemungkinan wajib pajak yang pemotongannya lebih besar. Tapi tenang saja kawan pajak. Nanti di akhir Desember apabila memang sudah dihitung ulang, pajaknya yang dibayar itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang, itu bisa dimintakan kembali ke pemotongnya atau dalam hal ini adalah perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mau menegaskan kembali nih, Bang. Iya. Berarti memang bisa ya kita meminta kembali uang yang kelebihan tadi ya, gitu ya? Iya, secara ketentuan Secara ketentuan dalam bisa ya? PMK 168 tahun 2023 dan juga di Per 02 tahun 2024 itu memang ada ketentuan Ada ketentuan seperti itu ya. Jadi Bisa perusahaan diminta. juga harusnya mengembalikan gitu ya, karena memang itu hak dari yang dipotong di Iya, kelebihan seperti bayar itu. gitu Iya, ya. Oke, ketika oke, memang oke. dipotong. Tapi nanti lebih amannya konfirmasi dulu Iya. ke perusahaan masing-masing. Ya, jadi sobat pajak nanti apabila setelah sobat pajak hitung ternyata dalam setahun itu ada kelebihan bayar daripada Iya. yang seharusnya, sobat pajak bisa konfirmasi ke kantor atau perusahaan sobat pajak bahwasanya saya ada kelebihan ini,
kemudian nilainya sekian supaya bisa ditinjau ulang atau dikonfirmasi ulang gitu ya. Dan sobat pajak tidak perlu khawatir untuk pemotongan pajak ini ketika menjadi lebih besar, itu sebenarnya bukan tarifnya yang naik. Tapi karena metodenya yang berbeda, penghitungannya menggunakan TER, di mana kita langsung kalikan dengan persentase ya Bang Jaya, Iya, sehingga di sini ada kemungkinan nilai penghitungannya juga berbeda. Tapi tenang saja kawan pajak, nanti di akhir tahun tetap dihitung ulang pajaknya. Jadi bukan eh, karena tarifnya berbeda, pajaknya naik enggak. Cuma nanti di akhir tahun tetap dihitung ulang. Dan secara penghitungan pun antara aturan lama di Per 16 tahun PJ 2016 dan juga aturan yang baru ini Per 2 tahun Per 2 tahun 2024 itu sama Bang Jaya. Nggak mungkin beda nilai pajak pajak yang dipotong selama 1 tahun. Pasti sama. Yang berbeda hanya metode penghitungan tiap bulannya itu Bang Jaya. Seperti itu. Jadi kalau sobat pajak ingin mengetahui lebih dalam tentang TER itu di podcast sebelumnya itu saya dengan Ibu Tari juga ada membicarakan tentang TER ya. Itu bisa sobat pajak lihat juga ya, dilihat-lihat juga podcast kami yang terdahulu gitu ya. Ya paling nggak kawan pajak tidak khawatir lagi Iya. bahwa pajaknya ini dipotong lebih besar. Iya, benar. Bukan dipotong lebih besar, tapi metodenya yang berbeda. Yang berbeda ya. Ya. Iya. Dan pajaknya pasti sama ya Bang Sama. Jaya? Oke. Karena memang nggak ada namanya kenaikan tarif. Ya, jadi bisa saya simpulkan Bang ya, Iya. bahwasanya yang pertama itu adalah memang atas THR ini tetap dikenakan pajak ya, biarpun ada aturan terbaru nih tetap dikenakan pajak. Iya. Kemudian yang kedua, apabila Bapak Ibu merasa bahwasanya potongan pajak di masa ini itu lebih tinggi, itu sebenarnya bukan ya, karena apabila dihitung ulang nanti disetahunkan itu sebenarnya sama saja dengan metode yang lama gitu ya. Ya, Ya dengan kan? peraturan yang Dengan lama. peraturan yang Iya. lama. Artinya kalau sekarang itu memakai dengan PMK 168, yang dulu itu memakai dengan Per 16. Ya kan itu disetahunkan itu sama saja. Jadi Iya. tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan bayar pajak Bapak Ibu yang lebih tinggi. Iya, tidak ada kenaikan tarif seperti itu. Iya. Oke. Kemudian apabila ternyata Bapak Ibu setelah menghitung sendiri itu atau dihitung itu ada kelebihan bayar, sobat pajak itu bisa meminta pengembalian ya, minta pengembalian ke perusahaan atau ke kantor tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya, untuk dikoordinasikan, kemudian bisa diminta pengembaliannya. Untuk metode pengembaliannya nanti kita adakan sesi tersendiri ya gitu ya. Metode pengembalian mungkin dari masing-masing perusahaan. Dari masing-masing Ya, perusahaan, apakah nanti butuh transfer atau mungkin dengan uang cash. Intinya kalau dalam peraturan Per PMK 168 tahun 2023 dan juga di Per 2 tahun 2024 itu ketika ada kelebihan itu bisa diminta diminta kembali oleh si pihak yang dipotong. Oke. Baik sobat pajak, saya kira sudah dulu ya, selesai untuk podcast kita pada hari ini. Saya doakan semoga sobat pajak yang menonton ini segera, yang belum dapat THR segera disegerakan untuk mendapatkan THR, ya kan? Untuk yang sudah mendapat THR ya dipergunakan dengan bijak THR-nya karena mungkin masih banyak keperluan yang lain gitu kan. Akhir kata saya dengan dan jangan lupa Bang Jay, apabila kawan pajak sudah tahu bahwa pajaknya ini sama saja, tolong disebarkan ke kawan-kawan yang lain ya, biar nggak ada miskomunikasi atau mispersepsi, disinformasi seperti itu. Karena memang tidak ada pajak yang dipotong lebih besar. Sebenarnya sama saja kalau setahun kan sama. Ketika dilihat di dalam jangka waktu setahun ya Bang. Oke, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Saya dan Bang Pandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.